Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fidriani. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan wawasan terkait manajemen sumber daya manusia syariah. Nah, pada video kali ini kita akan memahami apa saja penerapan prinsip-prinsip syariah di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelumnya pendahuluan, apa itu manajemen sumber daya manusia syariah? Jadi, manajemen sumber daya manusia syariah ini adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai agama serta etika di dalam seluruh aspek manajemen, mulai dari rekrutmen hingga penggajian. Nah, manajemen sumber daya manusia syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berintegritas sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan karyawan dan dampak sosial dari kegiatan bisnis. Nah, 4 kunci dari manajemen yaitu ada planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, selanjutnya tauhid sebagai pondasi di dalam manajemen sumber daya manusia syariah. Sebelumnya kita harus tahu apa itu definisi tauhid. Tauhid ialah konsep dasar dalam Islam yang mengajarkan keyakinan akan keesaan Allah. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, tauhid menjadi landasan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual di dalam praktik manajerial dan menyadari bahwa setiap tindakan di dalam organisasi ini harus mempertimbangkan perintah dan larangan Allah. Aspek tauhid di dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama itu kepemimpinan yang beretika. Maksudnya di sini, pemimpin itu harus bertindak dengan integritas dan kejujuran. Terus yang kedua, motivasi karyawan dan di mana karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik karena merasa bahwa pekerjaan mereka ini adalah satu ibadah. Nah, berbicara mengenai tauhid, maka sangat erat kaitannya dengan yang namanya akidah dan akhlak. Mengapa akhlak yang menjadi landasan dalam manajemen sumber daya manusia syariah? Alasannya yang pertama, karena akidah ini merupakan seruan pertama yang didakwahkan oleh para rasul kepada kaumnya. Nah, yang kedua, akidah merupakan kewajiban paling pertama bagi seorang mukallaf. Dan yang ketiga itu alasannya akidah merupakan fitrah yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Selanjutnya, nilai-nilai utama dalam benchmark manajemen sumber daya manusia syariah pada generasi terbaik. Jadi di sini ada keteladanan, kejujuran, dan transparansi, serta amanah. Nah, untuk keteladanan sendiri yang biasa kita sebut dengan uswatun hasanah, di sini pemimpin dan karyawan itu dianjurkan untuk meniru teladan Rasulullah dalam bersikap, bertutur kata, bertindak, baik kepada kolega maupun masyarakat. Nah, yang kedua itu kejujuran dan transparansi. Nah, generasi terbaik sekarang selalu menekankan kejujuran di dalam semua aspek pekerjaan, baik dalam niat maupun dalam pelaksanaan. Serta amanah. Amanah ini setiap individu dipercaya untuk menjaga dan mengelola tugasnya dengan tanggung jawab penuh sesuai dengan etika dan nilai-nilai syariah. Nah, contoh kasusnya, di sini ada contoh kasus kepemimpinan Umar bin Khattab dalam keadilan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah contoh pemimpin yang menegakkan prinsip keadilan dengan sangat tegas, terutama dalam mengelola kesejahteraan umat dan pegawai negara. Sebagai khalifah, Umar selalu berusaha menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat itu berpihak pada kesejahteraan umum, bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Nah, dalam kepemimpinannya, Umar sering turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kinerja pejabat dan pegawai. Beliau memastikan bahwa mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan jabatan, Umar tidak ragu memberikan sanksi yang tegas sebagai upaya menjaga integritas dan keadilan dalam pemerintahan. Nah, Umar juga memperkenalkan sistem penggajian yang adil. Beliau memastikan bahwa setiap pegawai itu mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab mereka. Prinsip keadilan dalam pengelolaan gaji ini bertujuan untuk mendorong pegawai agar bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan wewenang karena alasan kebutuhan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan konsep antara manajemen sumber daya manusia konvensional dengan manajemen sumber daya manusia syariah. Nah, di sini ada beberapa aspek mulai dari dasar etikanya, tujuan,
rekrutmen, penggajian, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, dari segi dasar etika, manajemen sumber daya manusia konvensional ini berbasis pada norma bisnis umum. Sedangkan pada manajemen sumber daya manusia syariah, dasar etikanya berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua ini ada dari aspek tujuan. Pada konvensional, fokusnya pada profit dan efisiensi, melainkan pada manajemen sumber daya manusia syariah berfokus pada kesejahteraan manusia dan etika. Nah, dari segi rekrutmen, manajemen sumber daya manusia konvensional berdasarkan kompetensi dan pengalamannya. Nah, sedangkan pada manajemen sumber daya manusia syariah, dari segi rekrutmen itu memperhatikan integritas dan nilai-nilai agama. Nah, selanjutnya dari aspek penggajian, manajemen sumber daya manusia konvensional menggunakan sistem gaji berdasarkan pasar, sedangkan manajemen sumber daya manusia syariah itu menekankan adanya keadilan dan larangan riba. Nah, selanjutnya dari aspek penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia konvensional berorientasi pada hasil dan angka, berbeda dengan manajemen sumber daya manusia syariah, yang mengintegrasikan aspek moral dan etika dalam penilaiannya. Dan yang terakhir itu ada aspek pelatihan dan pengembangan, di mana manajemen sumber daya manusia konvensional fokus pada keterampilan teknis, melainkan manajemen sumber daya manusia syariah menggabungkan pengembangan kompetensi dengan nilai-nilai spiritual. Nah, selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi syariah. Rekrutmen ini ialah suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dan memikat calon tenaga kerja tersebut untuk dapat bekerja di perusahaan dan menempati posisi dengan yang diinginkan. Nah, landasan hukum proses seleksi dalam Islam itu juga terlihat jelas dari pernyataan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Jika engkau ingin mengangkat pegawai, maka pilihlah secara selektif. Janganlah engkau mengangkat pegawai karena ada unsur kecintaan dan kemuliaan, karena hal ini akan menciptakan golongan durhaka dan khianat. Pilihlah pegawai karena pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, tingkat ketakwaannya dan keturunan orang soleh, serta orang yang memiliki akhlak mulia, argumen yang sahih, tidak mengejar kemuliaan, dan memiliki pandangan yang luas atas suatu pekerjaan." Nah, tahapan rekrutmen dan seleksi. Untuk tahapan rekrutmen sendiri, yang pertama itu kita pencarian calon karyawan. Setelah calon karyawannya ada, maka lanjut di pengajuan lamaran. Setelah itu barulah dapat hasil rekrutmen. Hasil rekrutmen ini ialah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Nah, sedangkan tahapan seleksi yaitu adanya pemeriksaan surat lamaran, lalu dilanjutkan dengan pengisian formulir lamaran, dilanjutkan dengan wawancara pendahuluan, lalu adanya psikotes atau hal lainnya, dilanjutkan dengan wawancara pendalaman, tes kesehatan, dan penempatan. Nah, rekrutmen. Sumber rekrutmen ini berdasarkan dua. Yang pertama itu ada sumber internal perusahaan dan sumber eksternal perusahaan. Sumber internal perusahaan yaitu dari lingkungan perusahaannya sendiri. Sedangkan sumber eksternal perusahaan ini seperti rekomendasi dari karyawan, pengiklanan, agen-agen tenaga kerja, atau lembaga-lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kriteria rekrutmen syariah, kriteria ini merupakan kriteria khusus yang ditetapkan manajemen berdasarkan nilai-nilai budaya syariah yang diterapkan oleh manajemen. Contohnya, tidak merokok, berbusana muslim, atau bisa juga diutamakan karyawan pria, bisa membaca Al-Quran, memiliki komitmen syariah, dan lain sebagainya. Nah, poin pelatihan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini pelatihan itu lebih berfokus pada peningkatan keterampilan spesifiknya jangka panjang. Sedangkan untuk pengembangan sendiri mencakup pertumbuhan karyawan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan, produktivitas, kepuasan kerja, dan kompetensi karyawan, serta mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Nah, pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi organisasi karyawan, bagi organisasi sendiri yaitu mendukung pencapaian tujuan yang strategis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan loyal. Sedangkan pentingnya bagi karyawan yaitu menambah pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk pengembangan karir yang lebih baik lagi. Nah, jenis pelatihan di sini ada dua, ada on the job training dan ada off the job training. Nah,
on-the-job training atau yang disebut juga dengan pelatihan di tempat kerja. Pelatihan ini dilakukan langsung di tempat kerja atau posisi di mana karyawan itu akan bertugas. Tujuannya ini adalah untuk memberikan pengalaman langsung dan praktik yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari mereka. Biasanya, pelatihan ini dilakukan di bawah pengawasan mentor atau supervisor yang memberikan arahan serta bimbingan praktis. Contoh on-the-job training, yaitu ada job rotation, yaitu rotasi pekerjaan antar departemen agar karyawannya memahami berbagai aspek bisnis. Lalu ada mentoring dan coaching. Di sini seorang mentor senior mendampingi dan melatih karyawan baru. Serta ada apprenticeship, yaitu magang atau praktek kerja untuk belajar keterampilan tertentu di bawah panduan langsung. Nah, yang kedua itu ada off-the-job training, atau yang disebut juga dengan pelatihan di luar tempat kerja. Nah, pelatihan ini dilakukan di luar lingkungan kerja, misalnya di ruang kelas atau pelatihan eksternal. Tujuannya itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tanpa tekanan tugas sehari-hari, sehingga karyawan ini bisa fokus belajar. Biasanya ini melibatkan instruktur atau pelatih profesional dengan materi yang terstruktur. Contoh of the job training sendiri, yang pertama itu ada classroom training, seperti pembelajaran teori dan diskusi dalam setting kelas. Terus yang kedua ada workshop atau seminar, seperti pelatihan singkat dengan topik tertentu, dan yang ketiga itu ada simulasi. Itu penggunaan teknologi atau peralatan untuk meniru situasi kerja tanpa risiko nyata. Nah, untuk penilaian kinerja, di sini ada 4. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Jadi pada tahap ini, tujuan dan harapan kinerja itu telah ditetapkan. Ini melibatkan kolaborasi antara manajer dan karyawan untuk mendefinisikan tujuan yang jelas, terukur, dan realistis. Aktivitasnya, yaitu mereka menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu mengidentifikasi indikator kinerja utama atau yang disebut juga dengan KPI, lalu menyusun rencana kerja yang mencakup langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua itu ada managing atau pengelolaan. Jadi setelah perencanaan dilakukan, tahap ini berfokus pada pelaksanaan rencana dan pengelolaan kinerja sehari-hari. Manajer memberikan dukungan dan bimbingan untuk membantu karyawannya mencapai tujuan. Aktivitas yang dilakukan ialah memantau kemajuan dalam mencapai tujuan, lalu memberikan umpan balik secara rutin, serta menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan. Nah, yang ketiga, reviewing atau peninjauan. Dalam tahap ini, di mana kinerja karyawan itu ditinjau dan dievaluasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat dilakukan secara berkala, misalnya tahunan atau semesteran. Nah, aktivitas yang dilakukannya itu ialah mengadakan pertemuan evaluasi kerja, lalu membahas pencapaian, tantangan, dan area untuk perbaikan, serta mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber. Nah, yang keempat itu ada rewarding atau penghargaan. Jadi setelah dilakukan evaluasi, tahap ini berfokus pada penghargaan bagi karyawan berdasarkan kinerja mereka. Penghargaan ini dapat bersifat finansial maupun non-finansial, dan bertujuannya untuk memotivasi karyawan. Aktivitas yang dilakukannya ialah memberikan insentif, bonus atau kenaikan gaji, dan juga mengakui pencapaian melalui penghargaan atau sertifikat, serta menyediakan peluang pengembangan karir seperti promosi atau pelatihan tambahan. Selanjutnya, poin manajemen penggajian syariah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu personalia. Tahap personalia ini yaitu pengelolaan sumber daya manusia lebih bersifat administratif. Fungsi personalia atau administrasi personalia ini berfokus pada hal-hal dasar yang mendukung karyawan seperti pencatatan kehadiran, penggajian, dan administrasi tunjangan. Manajemen gaji pada tahap ini biasanya masih sederhana, hanya memastikan bahwa gaji diberikan sesuai aturan yang berlaku tanpa banyak mempertimbangkan strategi lebih lanjut atau pengembangan karyawan. Nah, yang kedua itu ada HRD, Human Resource Development. Dalam tahapan ini, peran HRD itu mulai berkembang untuk mencakup pengembangan karyawan, seperti pelatihan, manajemen kinerja, rekrutmen, dan kompensasi berbasis kinerja. Nah, manajemen gaji pada tahap HRD ini lebih dinamis, melibatkan analisis posisi, keterampilan, dan kinerja individu untuk menentukan tingkat gaji dan insentif, dengan tujuannya mendorong produktivitas karyawan serta pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang ketiga itu ada human capital.
Jadi pada tahap ini, konsepnya memandang karyawan sebagai aset strategis yang dapat ditingkatkan nilainya. Organisasi itu berfokus pada pengembangan karyawan yang sesuai dengan visi dan tujuan strategis jangka panjang. Manajemen gaji pada tahap ini lebih kompleks dan strategis, tidak hanya melihat gaji sebagai kompensasi, tetapi sebagai bagian dari investasi dalam modal manusia yang dapat meningkatkan nilai bisnis. Struktur gaji lebih terintegrasi dengan pengembangan karir, penghargaan atas kontribusi, serta pengelolaan bakat untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Tujuan dari manajemen penggajian di perusahaan sendiri ialah yang pertama itu menarik tenaga kerja yang berkualitas dan mempertahankan mereka. Lalu yang kedua, memotivasi tenaga kerja yang berkualitas agar dapat berprestasi tinggi dan memelihara kegairahan bekerja. Nah, yang ketiga itu ada mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lalu selanjutnya membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja dan menjamin keadilan serta memenuhi ketentuan perundang-undangan. Nah, jenis imbalan itu terbagi menjadi dua, ada imbalan secara langsung dan imbalan secara tidak langsung. Untuk imbalan secara langsung sendiri itu seperti upah atau gaji pokok tunjangan tunai, lalu ada THR dan gaji ke-14-15 itu biasanya ditetapkan pada ASN. Lalu ada bonus dan insentif. Nah, untuk imbalan secara tidak langsung itu seperti fasilitas, transportasi, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu ada upah atau gaji yang diterima karyawan selama cuti dan izin meninggalkan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada bantuan dan santunan musibah, lalu ada bantuan biaya pendidikan cuma-cuma, ada juga iuran jam sostek yang dibayarkan perusahaan, iuran dana pensiun yang dibayarkan perusahaan, serta ada premi asuransi jiwa. Nah, jenis imbalan secara tidak langsung dalam syariah yang pertama itu pembayaran upah lembur dan kerja ekstra. Yang kedua ada pemberian hak cuti dan istirahat sebagaimana lazimnya. Yang ketiga, pekerja berhak menolak pemotongan gaji yang dilakukan majikannya karena utangnya, jika dia sangat membutuhkan gaji tersebut. Lalu yang keempat, pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Dan yang kelima itu jaminan keselamatan kerja serta pemberian kompensasi bagi kecelakaan dan risiko kerja. Nah, imbal jasa pada masa Rasulullah SAW. Jadi pada proses penetapan gaji pertama kali dalam Islam itu bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji satu dirham setiap harinya kepada Itab bin Usaid yang diangkat sebagai gubernur Mekah. Nah, pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, gaji pegawai ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai itu harus dinaikkan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dan juga tingkatan imbalan jasa pada masa Rasulullah itu sesuai dengan hadis, yaitu hadis ini berbunyi Rasulullah membagikan harta rampasan perang untuk tentara berkuda 2 bagian, sedangkan untuk tentara pejalan kaki 1 bagian, hadis riwayat Muslim. Nah, sekian pemaparan terkait manajemen sumber daya manusia dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.